with love and strength for each new day. He will make a way. He will make a way. Oke, baik. Terima kasih Pak Girsang. Terima kasih atas pujiannya. Tuhan akan selalu membuka jalan bagi kita. Sekarang giliran kita akan mendengarkan pemaparan atau sharing dari Pastor Jo. Sudah siap Pastor Jo? Sudah siap, Bro Luhut. Oke, baik ya. Waktu dan tempat dipersilakan Pak dengan Oke, Bapak bisa. saya izin share ya. Oke, baik. eh, Tadi Bro Luhut tanya, wah ini detailnya kerikil nih. Apa kerikil yang seperti apa ini? Baik, saya cerita sedikit tentang latar belakang mengapa kok bisa temanya ini kerikil gitu. Jadi saya melihat hamba Tuhan yang luar biasa dipakai Tuhan, yang diurapi, yang banyak jiwa-jiwa melalui pelayanan beliau-beliau ini eh, menerima Tuhan. Tapi di akhir-akhirnya kok jatuh gitu, ya. Dan tentu itu sebagai manusia ada rasa khawatir, ada rasa takut pada diri saya sendiri. Ya, kalau saya ini kan orang biasa aja, eh, apakah nanti di akhir-akhir saya pun juga saya akan jatuh seperti demikian. Sehingga membuat saya merenungkan apa sih kerikil-kerikil batu sandungan apa sih yang bisa membuat seorang percaya itu jatuh seperti gitu. Ya, eh, sekali lagi saya izin share. Oke, kita mulai ya. Jadi batu sandungan itu nggak besar, tapi nyaris tidak terlihat, maka disebut kerikil. Ya, kerikil itu sesuatu yang kecil yang ya karena nyaris tidak terlihat dan itu berbahaya saat kita berjalan. Nah, kita bisa terantuk dan kita bisa jatuh karena itu. Ya, kerikil dalam hal ini adalah dalam meraih janji Tuhan. Seperti tadi kita bicara seorang hamba Tuhan. Saya percaya di awalnya hamba Tuhan itu melayani, mulai suatu ministry, pasti adalah memegang janji Tuhan, rencana Tuhan dalam kehidupan mereka. Ya, di Yohanes 10 ayat 10 ini adalah dikatakan pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Ini janji Tuhan buat kita orang-orang percaya. Ya, bahwa kita diberikan kepada Tuhan satu kesempatan. Ya, mana Tuhan datang kalau kita menerima Dia, kita mempunyai hidup dan hidupnya dalam kelimpahan. Dan saya mengingatkan diri saya kalau bicara kelimpahan itu jangan sampai tercemar dengan pengajaran-pengajaran bahwa kelimpahan itu adalah sifatnya materi. Ya, jadi kelimpahan dalam hal yang saya pahami dalam firman Tuhan itu adalah kita menerima damai, sukacita, dan sejahteranya Tuhan. Nah, ini penting saya mengingatkan diri saya. Lalu saya mulai bertanya kepada Tuhan, tentu apa ya supaya ini nggak melebar karena kita bicara kerikil dalam kehidupan itu pasti tentu sangat banyak sekali. Dan saya teringat akan kisah Yusuf, ya, kisah Yusuf eh, dalam apa meraih janji Tuhan, menggenapi janji Tuhan dan rancangan Tuhan dalam kehidupan dia. Ya, kita mulai dengan Kejadian 37 ayat 5. Saya akan bacakan yang di stabilo. Ya, karena saya percaya Bapak-Bapak sudah pernah mendengar cerita Yusuf. Bahwa di situ dikatakan, bangkitlah berkasku dan tegak berdiri, kemudian datanglah berkas-berkas kamu sekalian mengelilingi dan sujud menyembah kepada berkasku itu. Jadi mimpi Yusuf itu bahwa saudara-saudara kandungnya akan menyembah dia, akan sujud menyembah kepada dia. Lalu mimpi yang kedua, itu adalah tampak matahari, bulan, dan 11 bintang sujud menyembah kepadaku. Ini bicara tentang orang tuanya. Karena dua mimpi ini pertama, saudara-saudaranya menjadi tambah benci kepada Yusuf karena Yusuf itu dikasih oleh orang tuanya. Dan orang tuanya mulai mulai eh, menegur dia juga, mimpi seperti apa? Masa aku sebagai orang tuamu Yusuf harus menyembah, sujud menyembah kepadamu. Ya, walaupun kalau kita melihat kehidupan keluarga ini adalah orang-orang yang takut akan Tuhan seharusnya. Orang-orang yang mengalami Tuhan, mengalami Allah itu sendiri. Tetapi saat si Yusuf mendapatkan janji Tuhan, mendapatkan mimpi ini, malah mereka mengatakan mimpi seperti apa itu. Ya, yang menimbulkan kebencian kepada saudara-saudaranya. Kemudian karena kebencian itu semakin memuncak, akhirnya saudara-saudaranya ingin membunuh dia, dilemparkan ke sumur dan katakan biar
seekor binatang buas itu akan menerkamnya. Nah, kemudian ada yang mengatakan, kalau nggak salah ini Yehuda yang mengatakan, janganlah, dia kan masih saudara, lebih baik kita jual aja. Kalau saya pikir-pikir sebenarnya daripada dibunuh, mendingan dijual aja dapat duit kali ya, seperti gitu. Oke. Ya, jadi inilah kerikil yang pertama yang dialami oleh Yusuf setelah dalam kehidupan. Ya, sudah terkasih, Yusuf dikhianati oleh keluarga orang terdekat. Eh, Banyak orang di luar sana saat memulai satu ministry, ya, saya melihat ada teman saya seorang pendeta dan juga gembala sebuah gereja. Eh, Dia disupport oleh keluarganya. Istrinya menjadi worship leader, anak-anaknya sebagian menjadi singer, ya, dua orang menjadi singer. Kemudian satu anaknya menjadi pemain drum, kemudian iparnya ikut terlibat di dalam pelayanan mimbar, ya kan? Jadi dimulai dari keluarga, ya. Pelayanan itu dimulai dari keluarga. Ya, pekerjaan kita, usaha kita, sekolah kita, kalau nggak disupport dari keluarga itu sangat berat, ya. Jadi fundamental dari kehidupan seseorang itu adalah keluarga. Seorang pria yang berhasil pun kalau keluarganya berantakan, tidak akan mendapatkan support yang esensi kalau menurut saya. Akar dari fundamental daripada segala support itu dari keluarga. Tapi kita lihat kerikil pertama yang dihadapi Yusuf adalah justru keluarganya yang mengkhianati dia, yang mau membunuh, menjualnya, yang ragu, yang tidak percaya, orang tuanya sendiri tidak percaya akan mimpinya janji Tuhan kepada si Yusuf itu sendiri. Bukankah ini sangat berat, saudara terkasih? Saya kira ini tidak mudah. Tapi kalau kita lihat perjalanan Yusuf, dia bisa melewati ini semua. Ya, kerikil kedua. Singkat kedua, Yusuf ini dijual kepada Potifar, dan karena Yusuf disertai Tuhan, Potifar melihat, wah ini Yusuf ini cerdas, Yusuf ini rajin dan sebagainya, ya, yang baik-baik ada pada dia. Akhirnya dipercaya untuk mengurus rumah tangganya, karena dia ganteng, karena dia tampan, karena dia wow, indah, elok. Akhirnya istrinya Potifar ini mulai merayu, ngajak selingkuhan. Tapi Yusuf katakan, no, ya, ini Tuhan saya, Potifar Tuhan saya udah berbuat baik pada saya. Masa sih saya balas dia dengan sesuatu yang jahat? Ya, singkat cerita akhirnya istrinya Potifar mulai menfitnah, ya, mulai menfitnah Yusuf. Ya, dikatakan orang ini mendekati aku untuk tidur dengan aku, tetapi aku berteriak-teriak dengan suara keras. Lalu Yusuf ditangkap oleh tuannya dan dimasukkan dalam penjara. Ya, jadi sini saudara terkasih, kerikil kedua, difitnah dan dipenjara atas kebenaran yang dia perbuat. Dia sudah berbuat benar, dia nggak mau selingkuh, dia nggak mau mengkhianati tuannya, dia nggak mau berbuat dosa di hadapan Tuhan. Tapi apa yang terjadi? Malah difitnah dan dipenjara. Bukankah ini sesuatu yang berat, saudara terkasih? Pertama nanti oleh keluarga, kemudian difitnah, walaupun terus berjalan dalam kehendak Tuhan, dalam kebenaran Tuhan, tetapi bukan semakin baik kehidupannya, tetapi justru semakin menjadi bermasalah. Ya, dari mau dibunuh, nggak jadi dibunuh, malah sekarang di penjara. Nah, kita lihat kerikil yang ketiga. Di sini di penjara, Yusuf eh, berbicara apa menolong seorang juru minuman dari Raja Firaun. Ya, setelah menolong itu menafsirkan mimpinya, ya kan. Kemudian Yusuf katakan, tunjukkanlah terima kasihmu kepadaku dengan menceritakan hal ihwalku kepada Firaun, dan tolonglah keluarkan aku dari rumah ini sebab aku ini tidak bersalah. Ya, jadi setelah berbuat baik dengan pengharapan, ya, dia mempunyai pengharapan pada juru minuman ini yang mempunyai akses kepada Firaun, ya kan, untuk menyampaikan cerita tentang dirinya yang disolimi lah, ya, yang difitnah, yang dikhianati oleh keluarganya seperti demikian, dengan pengharapan, ya kan, dia bisa dibebaskan dari penjara. Tapi apa yang terjadi? Tetapi Yusuf tidaklah diingat oleh kepala juru minuman itu, melainkan dilupakannya. Saudara terkasih, kebaikan yang terus Yusuf lakukan, walaupun begitu banyak kerikil-kerikil, ya, sudah dua kerikil dia hadapi,
Tetapi tetap saja, ya pertolongan itu nggak datang. Orang yang dia bantu, orang yang dia tolong, hanya dengan minta tolong ceritakan aja kepada Firaun, itu pun melupakan dia. Ya, saudara terkasih mungkin pernah dengar ya ada orang yang komplain, wah itu orang nggak bener itu. Dulu saya waktu dia susah, saya tolong dia begini, begini, begitu, begitu ya kan. Nah setelah dia sukses, setelah dia berhasil hidupnya, aku lagi sedang dalam pergumulan. Mau minta tolong sama dia, boro-boro ditolong. Ya, malah dimaki-maki katanya seperti begitu. Ya, mungkin pernah dengar ya cerita seperti itu. Saya pernah dengar seperti itu, nggak sekali, nggak dua kali. Ya, inilah kerikil ketiga dalam kehidupan si Yusuf dan juga dalam kehidupan banyak manusia. Saya percaya, apakah kita akan terus berada di dalam kebenaran firman Tuhan? Apakah kita akan terus berbuat baik sesuai dengan tuntunan Tuhan? Apakah kita akan terus berjalan di dalam rancangan dan kehendak Tuhan dalam kehidupan kita? Segala sesuatu sudah kita lakukan sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki. Tapi pada kenyataannya janji Tuhan itu untuk Yusuf sama sekali belum terlihat. Sampai kerikil yang keempat. Ini kerikil yang paling berat, saudara terkasih. Ya, nah saat itu singkat cerita akhirnya Firaun ada mimpi dan yang bisa menerjemahkan mimpi itu hanya Yusuf. Ya, dan sehingga Firaun mengatakan, kalau yang menjadi kuasa atas tanahku dan kepada perintahmu seluruh rakyatku akan taat. Hanya tata inilah kelebihanku daripadamu, kata Firaun kepada Yusuf. Jadi di sini kita melihat Tuhan mulai membawa Yusuf naik ya di kerikil yang keempat ini nanti akan Yusuf lalui setelah dia dibawa naik kepada Tuhan. Ya, perbedaan kekuasaan Yusuf uh, um, ya dengan Firaun itu hanya pada tata saja. Jadi kita bisa bayangin betapa tingginya kuasanya ya daripada Yusuf saat itu di Mesir. Jadi uh, kita bisa melihat Yusuf ini adalah seorang misionaris. Dia berjalan dengan taat dan setia dengan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Ya, Uh, tetapi sebelum dia menjadi taat dan setia dengan firman Tuhan itu, ada 4 kerikil yang dia harus lalui. Dan kerikil yang terakhir ini adalah yang paling berat, karena kita tahu ceritanya. Sebentar, ini ada slide yang sepertinya terlewatkan. Sebentar, saya stop share dulu ya. Oke. Oke, sepertinya ada slide yang tertinggal. Wait a minute. Oke, mohon maaf. Sepertinya ada slide yang tertinggal. Di sini saya akan tetap share aja, share screen saja. Ya, di kerikil keempat ini seharusnya ada slide lagi yang menceritakan bagaimana Yusuf setelah dia menjadi seorang yang berkuasa di Mesir. Uh, di tanah Kanaan itu eh, saudara-saudaranya, orang tuanya mengalami kelaparan yang sangat luar biasa, seperti yang terjadi di tanah Mesir. Ya, jadi mereka pun akhirnya mencari-cari makanan karena mendengar, di Mesir ini masih ada gandum, seperti demikian. Ya, nah, akhirnya datang kepada Yusuf. Di saat seseorang berada di dalam tampuk kekuasaan, di saat seseorang merasa dirinya sudah berhasil, ya, Yusuf ini bisa nggak membalaskan dendam atau kalau sekiranya dia ada kebencian, bisa nggak dia membalaskan ini? Saya percaya dia bisa sekali. Tetapi dalam hal ini justru tidak, Eh, ya. Yang justru yang Yusuf katakan saat itu adalah kepada saudara-saudaranya bahwa dia itu harus mendahului datang ke Mesir ini untuk menolong keluarganya. Jadi segala sesuatu yang terjadi di dalam perjalanan Yusuf menuju tanah Mesir itu bukan karena saudaranya yang mau bunuh dia, bukan karena saudaranya yang menjual dia, bukan karena segala fitnah-fitnah itu, tapi itu memang sudah jalannya yang Tuhan tentukan untuk supaya dia bisa membantu Mesir dan juga membantu keluarganya dan membantu banyak orang supaya tidak mati kelaparan. Ini adalah rencana Tuhan
yang Yusuf pahami. Sehingga apa tuh dia melalui kerikil-kerikil itu yang dia lihat hanya adalah rencana Tuhan di dalam kehidupan dia. Jadi dia tidak menjadi sesuatu menjadi tawar hati. Jadi dia tidak marah, dia tidak benci kepada saudara-saudara, dia tidak sakit hati terhadap orang tuanya yang meragukan mimpinya dia, ya. Tapi dia terus berjalan di dalam apa yang menjadi mastermind-nya daripada Tuhan Yesus sendiri. Plotnya itu, ceritanya itu sendiri yang dia sudah pahami dengan pasti. Dia akan bahwa semua itu adalah di dalam rencana Tuhan untuk dia, untuk menolong banyak orang. Nah, tadi dikatakan Yusuf ini adalah seorang misionaris. Dia melihat, dia mempunyai visi. Demikian juga kita, orang-orang percaya saat ini yang menerima kasih karunia dari Tuhan. Kita pun adalah misionaris. Kita mempunyai misi di dalam kehidupan gini, ya. Jadi dia tahu semua ini adalah rancangan Allah dan semata-mata untuk menyenangkan dan memuliakan Allah. Seperti demikian, ya. Kita menarik benang merah antara Yusuf dan Yesus. Bukankah Yesus juga seorang misionaris? Ya, Yesus datang misinya untuk menyelamatkan manusia berdosa dan dia taat sampai mati di kayu salib. Ya, di Lukas 22 ayat 42, ya Bapakku, jikalau engkau mau ambillah cawan ini daripadaku, tetapi bukanlah kehendakku, melainkan kehendakmu lah yang terjadi. Di sini Tuhan mengatakan, ya kan, bukan kehendaknya Tuhan, tapi kehendak Bapa lah yang harus digenapi. Karena Yesus tahu, sama seperti Yusuf, rencana Tuhan itu harus terjadi. Rencana Tuhan itu harus digenapi dalam kehidupannya, ya. Dan saya membuat uh, stabilo biru dan stabilo kuning karena di stabilo biru ini ada tema, ada intermezzo tema yang akan kita diskusikan sejenak, ya. Tentang Bapakku jika engkau mau ambillah cawan ini daripadaku. Lalu dikatakan iya iya ini adalah Tuhan Yesus sangat ketakutan dan peluhnya menjadi seperti titik-titik darah yang bertetesan ke tanah. Tetapi inti daripada pembicaraan ini adalah kesetiaan Tuhan berjalan di dalam rancangan, di dalam kehendak Allah itu sendiri. Ya, jadi kalau kita bicara ketakutan dalam hal ini, saya coba bertanya-tanya, apakah betul Tuhan kok bisa ketakutan ya? Nah, dalam bahasa Inggrisnya dijelaskan sebagai agony, atau artinya intense, extreme physical or mental suffering, atau penderitaan fisik atau mental yang ekstrim. Dalam hal ini kita tidak melihat ada penderitaan fisik pada Tuhan Yesus saat itu, tapi ada penderitaan mental yang saya percaya yang sangat ekstrim saat itu. Ya, kemudian kita melihat lagi di Matius 26 ayat 37, ya, dan ia membawa Petrus yang kedua anak Zebedius sertanya, maka mulailah ia merasa sedih dan gentar. Tuhan merasa sedih dan gentar. Lalu katanya kepada mereka, hatiku sangat sedih, ya kan, seperti mau mati rasanya. Ya, jadi kita bisa melihat satu penderitaan mental yang sedemikian sampai dikatakan seperti mau mati, ya kan. Tinggallah di sini dan berjaga-jagalah dengan aku. Maka ia maju sedikit, lalu sujud dan berdoa. Katanya, ya Bapakku, jikalau sekiranya mungkin, biarlah cawan ini lalu daripadaku. Tetapi janganlah seperti yang kuhendaki, melainkan seperti yang engkau kehendaki. Sekali lagi di sini, ya di Matius 26 ayat 7 diceritakan, biarlah cawan ini lalu daripadaku, kata Tuhan Yesus. Tapi sekali lagi dia katakan bahwa bukan kehendakku, tapi kehendak engkaulah yang terjadi, ya. Itu Tuhan sekali lagi menggambarkan akan kesetiaannya, akan jalan-jalan Allah di dalam kehidupannya, yaitu untuk mati di kayu salib untuk menebus dosa manusia. Ya, di Matthew 26 ayat 38 itu terjemahan bahasa Inggris untuk bisa melihat perbedaannya, sedikit perbedaannya. Ya kan, my soul is deeply grieved even to the point of death. Ya, jadi kurang lebih hampir sama. Grief itu berbicara sangat sedih, deeply sangat sedih, ya. Sampai kepada titik di mana seperti mau mati rasanya, ya. Uh, Kemudian di Matius 26 ayat 2, lalu ia pergi untuk kedua kalinya dan berdoa, katanya, ya Bapakku, jikalau cawan ini tidaklah, jikalau cawan ini tidak mungkin lalu, kecuali apabila aku meminumnya, jadilah kehendakmu. Ya, dua kali Tuhan Yesus bertanya hal yang sama atau berdoa yang sama.
Tapi sekali lagi di akhirnya dia mengatakan, biarlah kehendak Tuhan yang terjadi. Lalu ketiga kali ya kan dia sekali berdoa lagi hal yang sama. Dan tentu dengan diakhiri dengan biarlah kehendakmu yang terjadi ya Tuhan. Ya. Jadi apakah ada kejanggalan atau kontradiksi di dalam intermezzo tema yang tadi saya katakan, kalau Tuhan Yesus itu di dalam ketuhanannya saat itu, apakah dia akan mengalami penderitaan mental yang sedemikian ekstrim? Ya, mari kita lihat yuk. Ya, sebagai Tuhan di Taman Getsemani, ya, Tuhan Yesus ketakutan, menderita mental yang ekstrim, sangat berduka sampai titik kematian kah? Apakah sebagai Tuhan dia akan bisa mengalami hal ini? Ya, di satu sisi sejak awal kehendak Allah untuk Tuhan Yesus mati disalib untuk menembus dosa manusia. Ya, karena begitu besar kasih Allah kan dunia ini sehingga diberikan Putra Tunggal untuk menyelamatkan dunia kan seperti demikian. Jadi memang dari awal sudah ada plotnya, sudah ada perencanaan, sudah ada kehendak Allah itu sendiri itu Tuhan Yesus. Tapi kenapa kok justru di Taman Getsemani ini sepertinya ada kontradiksi, ya kan? Tapi malah dia menderita sesuatu yang takutan seperti demikian. Ya, kita lihat lagi. Lalu bagaimana kita menangkap arti dari Tuhan Yesus sampai berdoa 3 kali kepada Allah? Biarlah cawan ini lalu daripadaku. Yang menggambarkan sebagai Tuhan dia berkehendak dilalukan dari penderitaan dan kematian di kayu salib. Apa iya? Kalau benar seperti demikian adanya, apakah ada dualisme antara Allah dan Tuhan Yesus? Ya, bukankah Allah dan Tuhan Yesus itu adalah satu, oneness, yang memiliki pribadi dan kehendak yang sama untuk menyelamatkan manusia berdosa. Ya, jadi di sini akan menimbulkan satu argumentasi yang saya kira sangat menarik untuk kita pahami bahwa apa penjelasan yang paling logika saat itu yang saya bisa terima adalah bahwa saat Tuhan Yesus ada di Taman Getsemani, uh, ya Tuhan Yesus dalam fase kemanusiaannya untuk mati di kayu salib, untuk menebus dosa manusia. Ya, karena di kayu salib itulah seluruh ketakutan manusia, seluruh dosa manusia, seluruh kelemahan manusia, seluruh sakit penyakit manusia, baik itu tubuh maupun jiwa, itu disalibkan bersama-sama dengan Kristus disalibkan di kayu salib itu. Ini adalah penjelasan yang saya percaya buat saya adalah yang paling masuk akal. Ya, tentu setelah ini kan kita akan Q&A ya. Tentu saya terbuka untuk berdiskusi, menerima pandangan-pandangan yang lain, sehingga kita punya Sabtu siang ini punya apa namanya kegiatan rohanian ini bisa semakin menarik. Ya, oke. Akhir kata. Si jahat menaruhkan kerikil-kerikil agar orang orang percaya itu gagal meraih janji Tuhan. Seperti kisah Yusuf di atas. Kerikil yang paling menjatuhkan adalah di saat seseorang merasa memiliki keberhasilan. Memiliki kuasa, memiliki materi, memiliki kelimpahan, dan sebagainya, dan sebagainya. Apakah bisa tetap setia melaksanakan misi kehendak Tuhan hingga tergenapi? Ya, kita melihat Tuhan Yesus berhasil, yes. Yusuf berhasil, yes. Ya kan? Lalu bagaimana dengan seseorang yang bernama Daud? Seorang yang bernama Raja Daud di dalam Alkitab. Raja Daud adalah orang yang taat kepada Tuhan. Itu dituliskan di dalam Alkitab saat 3 kali dia mempunyai kesempatan untuk membunuh Saul. Ya, Raja Saul, tapi dia tidak. Dia katakan belum waktunya. Ya, karena Allah mengatakan belum waktunya. Jadi dia taat dengan jalannya Tuhan. Ya, walaupun ada 3 kali kesempatan untuk melakukan hal itu. Nah, tetapi ada permasalahan di Raja Daud. Raja Daud sebagai orang raja itu tentu ya zaman dulu itu poligami itu saya nggak mengatakan diizinkan, bukan kehendak Tuhan, tetapi dibiarkan sama Tuhan karena poligami saat itu ada alasan-alasan politik ya untuk berdamai dengan Raja Daud ya kan raja apa kerajaan-kerajaan kecil itu menawarkan damai dengan menikahkan putri rajanya dengan Raja Daud supaya ya menjadi keluarga
tidak timbul perperangan, tidak saling menyerang dan sebagainya seperti begitu, ya. Nah, tapi ada satu hal yang kita lihat, satu kejadian yang disorot di dalam Alkitab. Saat kehendak Tuhan pada Raja Daud adalah berperang, justru dia ada di istana dan dia jatuh kepada Batsheba, yaitu istrinya, tentaranya dia sendiri, ya Uria, istrinya Uria, yang akhirnya dibunuh sama dia. Secara tidak langsung memang tujuannya adalah suruh berperang untuk mati, untuk dibunuh, supaya dia bisa ngawinin Batsheba. Mengapa kok Batsheba, sedangkan Daud sendiri istrinya banyak, dikatakan ada 99. Ya, ya salah satu yang dikenal adalah Abigail. Abigail adalah istrinya Nabal. Tapi waktu Daud mengawini Abigail, status Abigail saat itu janda. Nabal sudah mati dan kemudian dikawini oleh Daud si Abigail, karena Abigail ini sangat bijak orangnya. Ya. Nah, beda kasusnya dengan Batsheba. Batsheba ini masih statusnya istri orang. Suaminya dibunuh untuk dikawini, bayangkan. Ini adalah kejahatan di mata Tuhan. Ini tidak bisa ditolerir oleh Allah saat itu. Hanya orang di dalam Tuhan, orang di dalam Kristus bisa berbuat salah tapi tidak bisa berbuat dosa. Yusuf itu bukan womanizer. Kalau womanizer itu atau orang yang suka wanita itu adalah Salomo. Ya, istrinya 700, gundiknya berapa? 300 ya. Total 1000, bayangkan. Ya. Uh, Dia bukan womanizer. Dia bukan orang yang genit-genit gitu. Ya kan? Kalau istri banyak tadi dikatakan karena faktor politik, karena alasan politik. Ya kan? Ya, tetapi justru kok jatuhnya sama istri orang, istri tentaranya lagi. Kalau pikir-pikir ya, sebagai raja yang hebat, Raja Daud, kalau dia mau gadis 100 pun, ya kan, saya percaya gadis-gadis itu pun tidak akan keberatan, tidak akan keberatan dikawini oleh Daud. Tapi kenapa justru istri orang yang statusnya sudah berkeluarga? Inilah yang membuat Allah itu marah kepada Daud, sehingga anaknya hasil dari perselingkuhannya dengan istri orang itu harus mati. Ya, dan dia harus membayar kesakitan yang luar biasa atas kematian anaknya itu. Ya, neraka terjadi saat itu juga, saudara terkasih, hukuman terjadi saat itu juga. Ya, tetapi Daud tetap diselamatkan karena sekali lagi orang di dalam Kristus tidak bisa berbuat dosa, tapi dia bisa berbuat salah. Kalau orang berbuat dosa, dia akan bermegah di dalam dosanya. Tapi kalau orang berbuat salah, dia akan menyesali. Dia akan minta ampun kepada Tuhan dan kembali kepada jalannya yang benar. Itulah perbedaannya. Karena Tuhan dalam kehidupan kita, saudara terkasih, itu Roma 12 ayat 1. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Dan itu adalah ibadahmu yang sejati. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tapi berubahlah oleh pembaruan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Ya, jadi ini adalah rancangan, ini adalah kehendak Tuhan pada orang-orang yang percaya, yang menerima kasih karunia keselamatan dari Yesus Kristus Tuhan Juru Selamat kita. Yaitu kita harus mempersembahkan ya yang hidup. Kita bicara hidup itu siapa? Hidup itu adalah Kristus. Tuhan mengatakan, aku adalah jalan, kebenaran, dan hidup. Ya, jadi kebenaran dan hidup itu adalah Tuhan itu sendiri, yang kudus dan berkenan. Dan siapa yang kudus? Yang kudus itu hanya Tuhan Yesus itu sendiri. Supaya kita kudus atau dikuduskan, kita harus ada di dalam Kristus. Di luar Kristus kita tidak ada kekudusan. Kemudian Tuhan menghendaki pembaruan budimu, renewing mind. Terus belajar untuk membedakan apa yang menjadi kehendak Allah, apa yang bukan. Kalau dikatakan kita harus mengampuni, sampai di Alkitab dikatakan 7 kali 70 kali. 7 kali 70 kali, bagaimana mungkin kita bisa mengampuni kalau seseorang itu sedemikian jahatnya. Yang tadi seperti kita melihat Yusuf, ya dikhianati oleh saudara-saudaranya, mau dibunuh, bahkan dijual. Sakit hati nggak tuh? Sakit hati banget. Karena kalau yang mengkhianati bukan
saudara kandung, bukan orang terdekat, mungkin nggak akan sakit seperti itu. Tapi karena ini saudara yang sangat dekat sekali, saudara kandung, yang serumah satu sama orang tua, ya, tentu ini suatu hal yang tidak mudah untuk mengampuni. Tetapi Tuhan mengatakan, pembaruanlah budimu, belajarlah terus. Ya, mengapa Tuhan mengajarkan kepada kita untuk melepas pengampunan? Ya, sehingga kita hidup berkenan, kita hidup sempurna dalam tanda petik di mata Tuhan. Ya, saudara terkasih, eh, saya kira cukup yang ingin saya sampaikan tentang kerikil itu sendiri. Jelas dalam kehidupan setiap orang pasti ada kerikil-kerikilnya. Ya, ada pengalaman-pengalaman kita yang kita katakan tidak menyenangkan. Bahkan ada orang yang mengatakan, Pak, setelah saya menjadi orang Kristen, setelah saya terima Tuhan Yesus sebagai Tuhan Juru Selamat saya, usaha saya bangkrut, Pak. Habis semua, saya ditipu sana tipu sini. Kok bisa ya? Apakah Tuhan nggak melindungi saya? Apakah Tuhan nggak memberkati saya? Ini kerikil-kerikil yang dikirimkan oleh si jahat itu untuk menjatuhkan iman, untuk menjatuhkan rencana keselamatan Tuhan dalam kehidupan orang tersebut. Dan saya berdoa untuk semua saudara-saudara terkasih, siapapun yang ada di dalam CCM ini maupun mengikuti acara CCM ini atau melihatnya nanti di YouTube, agar kiranya terus kekuatan penyertaan Tuhan seperti yang pada Yusuf diberikan juga kepada semua daripada kita, sehingga kita bisa menggenapi rencana Tuhan dalam kehidupan kita. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Saya kembalikan kepada Bro Luhut. Oke, baik. Terima kasih Pak Jo. Ya, saya berharap kita semua sudah mendapat sedikit penjelasan ya. Nah, untuk lebih banyak lagi tentu ada sesi tanya jawabnya. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam nama Yesus ya, saya persilakan barangkali ada yang ingin memulai, ingin bertanya. Sebelum ada yang lain, saya dulu lah, biasa kan. Silakan Pak Spayung. Ya, senior kita juga nggak masalah duluan ya. Dan karena Pak Ju tadi mengambil acuan dari riwayat Yusuf yang menjadi maharaja di Mesir dan Daud yang menjadi maharaja di negeri Israel. Kalau Yusuf tentu tidak berdosa dalam cerita ini. Tapi Daud parah dosanya, sudah berzina, membunuh lagi. Tapi kedua-duanya adalah orang yang berkenan di hadapan Allah. Pertanyaan yang menggelitik walaupun agak lari sedikit dari apa yang kita bicarakan kerikil adalah bagaimana sebenarnya kedudukan apa yang disebut dengan predestinasi telah ditentukan sejak semula. Apakah manusia ciptaan yang fana ini memiliki kuasa untuk mengubah dirinya? Kalau Tuhan yang Maha Kuasa yang menjadikan kita telah menentukan dari sejak semula. Lalu gimana dengannya? Nah, ini dulu, ini penting ini karena dua cerita tadi itu seolah-olah sudah dari sananya ditentukan. Nah, itu tentang ini. Kalau tentang yang berkenan dengan apa yang dibicarakan dengan kerikil, saya pikir hanya apalagi diambil dari Taman Getsemane dengan doa sampai 3 kali. Bahwa Yesus sebagai Tuhan, kok bisa khawatir sampai setengah mati, mati rasanya. Tapi saya memahami ini sejak semula memang harus seperti itu. Karena dia manusia sejatinya. Kalau dia tidak takut, dia tidak khawatir, berarti murni Tuhan doang dia kan. Nggak perlu takut, mati juga tidak bisa. Jadi supaya kalau ada orang yang menuntut sampai hari ini di mana-mana bahwa Yesus adalah Tuhan dan manusia serentak, ada yang menggugat ini. Kita tidak menggugatnya, kita 100% percaya. Bagaimana pula dengan itu? Nah, kepada pembicara Pak Jo, mohon berkomentar sedikit tentang ini. Terima kasih. Baik, silakan Pak Jo ditanggapi. Nanti boleh Predestinasi. Saya percaya kalau kita mempercayai bahwa keselamatan itu adalah anugerah kasih karunia dari Tuhan. Berarti bukankah itu predestinasi, Pak Sipayung? Ya, tapi Ada kalau orang nggak yang diterima Pak, kalau kalau tidak diterima bagaimana? eh, bagaimana dengan Yudas? Apakah Yudas mempunyai pilihan untuk tidak mengkhianati Tuhan Yesus?
atau menjual Tuhan Yesus saat itu. Apakah itu predestinasi? Yes, saya percaya itu predestinasi. Ya, sama juga dengan apa yang terjadi pada Yusuf. Ya, kan saudara-saudaranya membenci dia, kemudian mau membunuh dan menjual dia. Bukankah itu juga predestinasi? Karena itu Yusuf mengatakan bahwa ini bukannya karena mereka, dia itu ke Mesir dan berkuasa, tapi memang sejak awal ini adalah rencana Tuhan. Ya, dikatakan tadi saya katakan slide saya terhilang. Ya, di Kejadian 45 ayat 5. Tetapi sekarang janganlah bersusah hati dan janganlah menyesali diri, kata Yusuf. Karena kamu menjual aku ke sini, sebab untuk memelihara kehidupanlah Allah menyuruh aku mendahului kamu. Predestinasikah? Yes. Jawabannya ada. Oke. Oke. Baik, yang kedua tadi apa ya? Sorry. Mengenai takut dan khawatir Oke. Jadi secara konseptual yang namanya Tuhan Allah itu adalah omniscience. Ya, dia tidak mengenal apa yang namanya ketakutan. Keringatnya. Menjadi seperti darah dikatakan. Ya, saya tanya Dokter Heri, kata Dokter Heri itu apa apa itu namanya istilah kedokteran karena beliau dokter yang lebih paham daripada saya. Memang saya pernah membaca bahwa saat seseorang mengalami tekanan, depresi, penderitaan mental yang sedemikian rupa itu bisa terjadi. Ya, jadi secara medis itu bisa terjadi. Nah, pertanyaannya apakah Tuhan kita memang ketakutan? Tidak. Ya, yang mana di satu sisi ada kontradiksi yang katakan sejak awal Tuhan Yesus sudah tahu. Dia katakan pada muridnya waktunya sudah dekat nih. Dia udah tahu nggak? Tahu bahwa dia akan naik ke kayu salib untuk menebus dosa manusia. Ya, jadi ini makanya saya bawakan ini sebagai satu kontradiksi. Ya Ya. kan, harus ada penjelasan yang masuk akal. Kalau enggak, nanti seperti yang orang luar sana katakan, Pak Sipayung, Tuhannya orang Kristen mati. Ya. Padahal dia Jadi yang manusia kan? mati. Nah, jadi penjelasan yang paling masuk akal adalah saat itu Tuhan Yesus ada di dalam fase kemanusiaannya. Sehingga supaya kita sebagai manusia yang bisa ketakutan, yang bisa depresi, yang bisa apa namanya mengalami satu tekanan yang sedemikian luar biasa, ya kan? Itu semua disalibkan sehingga kita di dalam Kristus sudah tidak ada lagi hal itu. Kita Amen. bisa takut, kita mau nyebrang takut ditabrak mobil, takut itu wajar, itu Ya. natural sebagai manusia. Tapi tidak boleh ketakutan. Artinya ketakutan ada gini, itu belum terjadi. Tapi kita sudah parno duluan, ya kan? Ya, kita sudah parno duluan. Akhirnya ketakutan. Akhirnya mungkin ya udah bunuh diri aja deh, lompat deh, ya kan? Dari apartemen deh gitu. Ya kan? Seperti yang bulan lalu ada kejadian satu keluarga bunuh diri kan, apa anaknya harus diikat supaya matinya bareng. Nah, itu kan karena tidak ada di dalam Kristus. Saya percaya kalau dia ada di dalam Kristus, hal itu tidak akan terjadi. Apapun permasalahannya, ya, Tuhan mempunyai segala cara untuk menyelesaikan itu seperti masalah Daud. Masalahnya berat nggak Daud? Berat banget. Itu seorang raja merendahkan dirinya, ya kan, menggoda istri orang, hamili istri orang, bunuh lagi suaminya yang notabene adalah tentara dia. Coba betapa merendahkan dirinya dia seorang raja yang hebat, seorang raja yang diurapi. Nah, kerajaan-kerajaan di sekeliling kerajaan dia takut sama Daud, ya kan? Permasalahannya berat gak? Secara mental berat banget. Tapi dia nggak lari seperti Adam. Perbedaan Adam dengan Daud adalah Adam lari, ngumpet, Amen. kabur. Amen. Itulah yang dikatakan dosa. Karena dia bermegah di dalam dosanya. Dia nggak mau tanggung jawab. Dia nggak menyesali. Beda dengan Daud. Makanya kalau ditanya Daud diselamatkan, saya percaya diselamatkan. Cukup. Cukup ya? Terima Oke. kasih. Makasih. Terima kasih. Baik. Kalau saya banyak ya Pak Jo ya. Dan kadang-kadang di akhir pelayanan apa namanya, bukan di akhir pelayanan ya, kayak mau dipanggil Tuhan aja kayaknya. Maksudnya begini Pak, dalam perjalanan, nah, setelah saya di apa namanya diselamatkan Tuhan, saya mendapatkan banyak
pengajaran dan saya bertemu dengan CGM, tentu saya tidak bisa disebutkan lepas dari yang namanya kerikil ini, Pak. Nah, jadi kadang-kadang bisa ngedrop juga ya, sebagai manusiawi saya menyadari bahkan ya kerikil-kerikil ini seperti yang Pak Jo tadi katakan bisa dari keluarga ya, bisa dari keluarga dekat atau mungkin bisa jadi keluarga ini. Nah, pertanyaannya begini, Pak. Sebagai Bapak yang sudah lama cukup senior dalam pelayanan, tentu juga kita pasti sama-sama masing-masing mengalami yang namanya kerikil. Bagaimana cara Bapak menyikapi dalam ketika itu? Apakah dalam waktu singkat atau mungkin butuh waktu jika kerikil itu terlalu menyakitkan dalam kehidupan kita, Pak? Apa sebagai apa namanya ya, praktisnya yang Bapak lakukan seperti itu? Boleh tahu nggak, Pak? Boleh kasih kita sedikit apa namanya penjelasan bagaimana yang Bapak lakukan selama ini? Karena ini kan pastinya dari apa namanya kegundahan hati Bapak juga ya bicara tentang kerikil ini, Pak. Silakan, Pak. Ya, tentu seperti yang di akhir kata tadi, kehendak Tuhan adalah mempersembahkan hidup kita sebagai persembahan yang kudus. Artinya kita harus datang kepada Kristus, ada di dalam Kristus, itu satu hal. Kemudian yang kedua adalah pembaruan budimu. Kita diberikan akal budi, pembaruan budi berbicara tentang renewing mind. Kita seirama, kita sehati dengan kebenaran firman Tuhan. Karena kita kalau ada di dalam Kristus, berarti kita ada, seperti Tuhan katakan, aku adalah jalan dan kebenaran dan hidup. Nah, kebenaran itu harus dalam hidup kita. Dan kebenaran itu harus ada di dalam pikiran kita. Kita harus menyelami itu. Karena gimana kita mengucap syukur dalam segala hal? Kalau tadi dikatakan oleh Pak Luhut, dalam kenyataannya seperti Yusuf, ya kan, yang ada hanya kerikil demi kerikil, yang ada adalah sakit hati demi sakit hati. Tadi saya katakan sakit hati yang paling berat adalah saat ditikam sama orang yang paling terdekat, sama orang yang paling kita percaya, sama orang yang harusnya mensupport kita, tapi justru menikam kita. Bukankah itu yang paling menyakitkan? Ya Ya. kan? Nah, Yusuf bisa berjalan itu salah satunya yang kita belajar bersama-sama hari ini adalah dia fokus sama rencana Tuhan. Semua itu seizinnya Tuhan akan terjadi. Karena kita nggak tahu porsinya kita itu seperti apa. Kalau Yusuf mendadak langsung dikasih mimpinya menjadi penguasa di Mesir, apakah dia bisa tahu bahwa semua itu terjadi karena ada di dalam kontrolnya Tuhan? Kalau dia tidak mengalami kerikil-kerikil itu. Ya, dan saya percaya semua itu mengajarkan kepada kita untuk terus renewing mind, menyadari kita orang-orang yang percaya, orang yang memperoleh kasih karunia, yang menyerahkan hidup kita ke dalam Dia, Tuhan dan Juru Selamat kita. Makanya sepenuhnya Dia yang beracara di dalam kehidupan kita. Kita itu nothing. Semuanya untuk kemuliaan Tuhan itu saja. Ya, makanya dengan itu kita bisa yang namanya mengucap syukur dalam segala hal karena kita tahu kita ada di dalam rancangan Tuhan. Kita bisa mengampuni karena kita tahu sebelum kita mengampuni kita telah diampuni dulu sama Tuhan. Karena itu siapa? Kalau Tuhan aja yang agung, yang kudus, yang mulia, yang segala-galanya yang baik mau mengampuni kita orang yang hina ini, lalu kita siapa yang nggak mau mengampuni orang yang bersalah kepada kita? Nah, itulah yang saya katakan renewing mind. Seperti itu, pembaruan budi kita. Mungkin itu ya Pak Lut. Baik, Entah, baik. saudara-saudara terkasih silakan yang lain. Kalau mau sharing, bersaksi silakan monggo. Saya Silakan. percaya pasti banyak kesaksian. Silakan. Yang mau berbagi boleh ya. Tadi Pak David itu kelihatannya Hah? Bukan, itu udah saya off tadi Pak David. ya. Kita menunggu buka kamera nggak? Belum. Ya, Pak David, ada yang mau disampaikan, Pak David? Pak Heri tadi yang mau bertanya. Oh, bukan. Pak Heri Susanto. Kita buka kamera. Yang Silakan. dipotong ibu-ibu tadi itu siapa? Tidak ada yang mau bertanya, tidak ada yang mau menyampaikan sesuatu. Saya aja yang Ya. tanya, saya yang tanya. Oh, boleh. Silakan. Tentara ini kalau nanya susah-susah ini. Saya tanya agak di luar tema dikit deh. Maaf,
Boleh, Pak. Saya tanya untuk di ini aja di apa di ayat yang berbeda ya. Itu di apa ya Yohanes 14 ya. Yohanes 14 ayat yang ke-20 pada waktu itulah kamu akan tahu bahwa aku dalam Bapakku dan kamu dalam aku dalam kamu. Nah, yang saya mau tanyakan adalah eh kalau berbicara aku dalam Bapa, aku dalam kamu gitu, jadi akunya yang mana gitu yang dalam Bapa itu? Karena ada banyak-banyak konsep itu, oh, kita ini nggak punya roh, kita cuma punya daging dan punya jiwa aja. Nah, itu sedangkan Bapa itu kan roh. Nah, kalau cuma ada dua, adanya cuma Bapak dan kita nggak ada rohnya, jadi Bapak adalah roh dan kita nggak ada rohnya. Nah itu bagaimana, Bro Jo? Oke. Jadi begini, saya akan membawa sedikit kepada kisah Adam. Waktu Adam eh, memakan buah pengetahuan yang jahat dan baik yang diberikan oleh Hawa. Saat itu kata Tuhan, kamu akan mati. Bukankah dikatakan kalau makan buah ini, kamu akan mati. Nah, apa arti mati di situ? Apakah secara tubuhnya dia mati? Yang pasti enggak. Buktinya Adam waktu diusir dari Taman Eden, dia masih bernapas. Bahkan masih bisa punya anak, keturunan selanjutnya. Betul ya? Nah, artinya mati dari yang dimaksud di sini yang saya pahami adalah roh Allah meninggalkan dia. Jadi seseorang yang tidak memiliki roh Allah, walaupun dia hidup secara tubuh, walaupun dia hidup secara jiwa, sesungguhnya dia mati di hadapan Tuhan. Jadi kalau Dokter Heri katakan punya roh apa enggak? Ya, kalau saya mengatakan dengan kasus Adam, dia nggak punya roh. Secara khususnya Ya, roh Allah. ya, Karena pada saat penciptaan manusia pun sendiri, Tuhan menghembuskan apa rohnya dia kepada ciptaannya itu. Jadi yang ada adalah roh Allah di dalam orang yang hidup di mata Tuhan, di mata Allah itu sendiri. Ini secara konseptual saya melihatnya seperti itu. Ya, tapi tentu saya terbuka untuk sharing. Teman-teman mau sharing silakan monggo. Makanya ada dua keselamatan, yaitu keselamatan roh dan keselamatan jiwa. Nah, maksud keselamatan roh itu adalah roh Allah kembali kepada orang itu. Saat kita menerima Yesus sebagai Tuhan Juru Selamat, roh Allah kembali kepada kita. Ya, di dalam Kristus. Makanya dikatakan kita tidak bisa berbuat dosa lagi. Salah bisa nggak? Bisa. Hmm. Itu konsepnya sih, Dokter Heri, seperti itu. Setuju. ya. Jadi tetap ya ada roh ya. Ada dua yang diselamatkan adalah roh dan jiwa itu ya. Keselamatan roh dan keselamatan jiwa. Seperti itu. Ya karena banyak sekarang kan yang dikotomi, yang yang trikotomi gitu. Ya, dari kalau Brojo tetap manusia itu ada tiga berarti ya unsur di dalam dalam kehidupan dia ya ada jiwanya, ada fisiknya, atau dagingnya juga ada rohnya ya. Mungkin saya tambahkan, Roh, ya, oke, silakan, Bro Suada. ya Pak Jo tadi udah jelaskan, Adam ada rohnya, kemudian terpisah gitu kan. Jadi kalau terpisah itu hanya ada jiwa dan tubuh. Manusia hidup dengan jiwanya. Setelah Kristus dikembalikan rohnya. Roh Allah tuh ada di dalam mereka yang percaya di dalam Kristus. Nah itu roh Allahnya nggak terpisah. Makanya dikatakan jiwanya diselamatkan menjadi satu roh. Menjadi satu roh dengan dia, jiwa dengan roh Allah menjadi satu sehingga menjadi satu manusia baru. Nah, inilah yang kemudian bisa dikatakan ya, setelah menjadi satu jiwanya dengan roh Allah menjadi satu manusia baru. Jadi ada satu manusia baru di dalam diri kita yang menyatu dengan roh Allah, yaitu jiwa kita. Itu disebut manusia baru.
Nah, kemudian di Yohanes 14 tadi yang dikatakan, ayat 20. Nanti kamu akan tahu, nanti setelah dia kematiannya. Mengapa setelah kematian baru kamu akan tahu? Karena aku di dalam Bapa. Karena dia firman, dia kembali kepada Bapa di dalam Bapa. Firman kan ada di dalam Bapa. Jadi dia kembali kepada Bapa, ke dalam diri Bapa. Nah, kita yang sudah menjadi satu roh dengan Tuhan, dengan Kristus, kalau kita ada di dalam Kristus, otomatis kita ada di dalam Kristus, kita otomatis juga ada di dalam Bapa, gitu. Gitu. Jadi menjadi satu kesatuan. Bapa yang di dalamnya ada firman, yaitu firman itu Kristus yang sudah kembali, dan juga ada roh kita yang sudah menyatu dengan Kristus, suatu manusia baru. Nah, itu yang dikatakan kita menyatu dengan dia, bersatu kembali dengan Allah. Nah, kembali runtutannya, ini runtutannya ya dari kejadian. Seperti yang tadi ya disampaikan oleh Pak Ju. Saat Adam keterpisahan dengan roh Allah, ini sesuatu yang paling sengsara, sesuatu yang paling menyedihkan, sesuatu yang ketakutan bagi manusia. Ya kan? Keterpisahan dengan Allah. Dan tidak ada harapan lagi. Gitu kan? Nah, keterpisahan dengan Allah inilah yang saat itu digumulkan oleh Yesus di dalam Taman Getsemani. Bagaimana dia merasakan gitu ya. Karena nanti dia akan ditinggalkan. Nah, dia untuk menggenapi, mengembalikan status Adam ini yang keterpisahan. Dan dia akan mengalami keterpisahan itu. Karena dia adalah gambaran daripada keterpisahan. Nah, pergumulan itulah yang sedang digumuli, keterpisahan itu. Mengapa? Apakah keterpisahan? Kita lihat di ayat-ayat selanjutnya. Di kayu salib. Dia mengatakan, Eli, Eli, lama sabachthani. Kalau tidak ada kata-kata ini, kita mungkin masih bingung di dalam penderitaan itu. Dia mengatakan, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Saat dosa ditimpahkan kepada dia di kayu salib, dia yang tidak berdosa dijadikan dosa. Itulah keterpisahan dia dengan Allah, mengembalikan keterpisahan manusia dengan Allah melalui salib dan saat kebangkitannya dipulihkan, dihidupkan kembali hubungannya dengan Allah. Kesatuan kita dengan Allah dikembalikan seperti waktu Adam di Taman Eden. Amin. Nah, itulah yang dikatakan dulu dia ciptaan Allah, Adam itu, kita menjadi ciptaan baru. Setelah mengalami keterpisahan yang dipulihkan, yang dikembalikan melalui Kalvari. Keterpisahan dia akibat dosa manusia. Haleluya. Nah, inilah kita lihat pergumulan dia, kesengsaraan dia, penderitaan dia. Banyak kata-kata mengenai agonia itu. Agonia itu banyak. Tapi kesengsaraan ditinggalkan. Yang paling parah sekali ditinggalkan oleh Allah. Semua manusia rela mengorbankan segala sesuatunya kalau dia kembali kepada Allah. Apapun dia akan lakukan kalau dia tahu. Nah, ini Yesus lakukan. Keterpisahan itu menggenapi dari kejadian oleh Kristus dikembalikan. Jadi kesatuan kita dengan Yohanes itu tadi 14 ayat 20. Itu pun hubungannya ke sana. Dia kembali sebagai firman ke dalam Bapa, menjadi satu di dalam Bapa, di dalam Allah yang roh. Dia kembali ke dalam Allah yang roh itu. Dan kita ada di dalam dia. Kita pun bersatu dengan Allah yang ada roh itu. Di dalam Allah yang roh itulah ada firman, ada roh Allah. Menjadi satu kesatuan kita. Itulah kekekalan yang kita miliki. Suatu kebahagiaan. Kita sudah mengalami. Inilah yang harus kita alami terjadi di hidup kita. Ini yang harus terjadi di hidup kita. Yang harus kita sadari setiap saat di dalam hidup kita. Ini suatu kebahagiaan. Kalau kita bisa melihatnya. Sesuatu yang dahsyat. Yang
Tuhan Yesus kerjakan bagi kita melalui Kalvari itu. Oke, terima kasih. Terima kasih atensinya saudaraku. Sampai jumpa pada video berikutnya. God bless you all. Amen.